ingin menembus alam samudra atau alam gaib samudra, ada rambu-rambu yang harus kita lewati. Pertama, kita harus punya ilmu 3 langkah. Ilmu pertama, ilmu ketuhanan. Ilmu kedua, ilmu kemanusiaan. Ilmu ketiga hanyalah ilmu ketuhanan. 3 ilmu inilah yang mengandung arti sendiri. Artinya Tuhan. Tuhan Maha Penyipta segala-galanya. Juga menyertakan alam manusia, juga menyertakan di alam gaib. Itulah yang juga menyertakan segala agama di seluruh dunia. Kalau agama satu berarti dia ada cerita. Kalau dunia satu juga tidak ada cerita. Maka kuharap putra dalam bimbinganku juga sudah saudaraku, jangan sekali-kali menghina makhluk Tuhan. Berarti kalau kita berani menghina makhluk Tuhan, kita mengatakan Tuhan, jangan coba-coba. Ilmu inilah kita harus bisa menembus. Tapi harus 2 langkah yang dijalankan. Kita membentuk ilmu kerukunan, ilmu kemanusiaan, ilmu ketuhanan di alam nyata, alam manusia. Yang kedua, kita harus bisa membentuk kerukunan di alam lain, termasuk alam gaib. Maka kita bisa membentuk 2 kerukunan, 2 alam. Sulit kita akan menembus di alam samudra. Cara kita menembus ada makna atau ada mantra. Mantranya mudah. Mengeningkat cita, menukarkan rasa kepada Ibu Pangsa Kidul. Semoga itu terbuka, bisa kelihatan apa isi di alam samudra. Cuma itu bisa menembus, tapi harus melalui 3 langkah. Ketuhanan, kemanusiaan, dan kerukunan. Pakai ilmu ketuhanan itu mudah, asal kita percaya dan yakin Tuhan Maha Pencipta segala-galanya. Kalau kita menerapkan ilmu kerukunan juga mudah, asal biarpun kita tipu orang, kita ajak bersama rukun tidak bisa, kita hindari saja cukup. Tapi jiwa kemanusiaan inilah yang sulit kita terapkan bersama. Sebab manusia diberi 2 kekuatan, surga dan neraka. Sama-sama jalan di tubuh kita bersama. Kalau kita hidup tidak kontrol, kita akan terjebak dari garis neraka. Sebab 3 ilmu inilah akan bisa menembus garis neraka. Dari alam itu ada 3. Alam manusia, garis neraka, alam gaib, termasuk alam samudra. Cara menembus garis neraka, kita harus bisa memegang sebenar-benarnya ilmu keutuhan 3 langkah. Itulah kunci kita bisa menembus di alam samudra atau alam gaib. Mas Samudro Tejo Yono sudah kita jawab. Cara kita menembus di alam gaib. Pertanyaan yang ketiga. Kejadian tepat kejadian nggak? Kalau di pantai selatan dijadikan tempat kejadian, rasman jadi bohong. Dukun untuk mencari keuntungan. Tuhan yang Maha Kuasa sudah menyiptakan kebutuhan manusia yang ada di bumi. Dikuras pun sampai akhir zaman, tidak mungkin hasil dunia. Kalau kita ingin mencari pesugihan di tempat Ibu Ratu Kidul atau Ibu Pangsa Selatan, itu hanya ditipu oleh dukun-dukun yang tidak tahu arah. Sebab ingin menembus alam samudra,
melewati garis Tuhan. Bukan ibu yang muncul, tapi garis neraka lah yang akan muncul. Kalau garis neraka muncul, kata-katanya hanyalah bohong, tidak mungkin itu terjadi. Kalau ibu penguasa Kidul berkata, pasti akan terjadi. Itulah jawaban Mbak ini sudah saja. Dan sekarang jawaban selanjutnya masih. Saudara-saudaraku, teman-temanku, putra dalam bimbinganku, memang di samudra banyak harta karun, ukuran sampai akhir zaman. Apa kamu mampu? Apa kamu punya uang banyak untuk menguras, untuk mengambil harta karun? Bukan ratusan juta, fakta. Caranya mudah. Uang bukan disajikan Ibu Ratu Kidul, bukan disedekahkan, bukan buat tukang minyak, bukan buat sedekah, tapi ada cara. Caranya apa? Kita membuat kapal. Kalau kita membuat kapal, harus punya uang banyak, punya karyawan. Buat apa? Buat kita bisa melakukan daratan samudra. Akhirnya menguras, mengambil dari harta kekayaan samudra hanyalah ikan. Memang ada ikan, ini fakta. Itulah yang dinamakan harta karun Ibu Ratu Kidul. Harta karun inilah dikuras sampai akhir zaman, tidak bisa habis. Itulah kelebihan Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah tepat. Silahkan. Nah, ini. Ya. Halaman ini. Jawabannya, apa benar Ibu Penguasa Laut Selatan menjadi istri para raja tanah Jawa turun temurun? Kita harus pakai pikir logika, akal sehat harus digunakan. Ibu Ratu Kidul ditugaskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa turun di samudera menjadi ratu, penguasa BL, penguasa ikan, hewan apapun yang ada di samudera, sampai menjadi istri para raja tanah Jawa. Berarti tidak ada harganya pada rakyatnya. Itulah hanya omong kosong. Kalau ratu diturunkan Tuhan menjadi pelancur, tidak mungkin. Aksi ombak itulah, kalau kata benar, ombak yang menatap saya. Saksiku Tuhan. Kalau kata aku salah, biar kita dihukum, diseksa, apapun kita siap. Bukan pelancur, penguasa Laut Kidul. Berarti orang-orang itu goblok, tidak bisa untuk menembus. Ratu Kidul mempunyai dua kekuasaan yang mempunyai keagungan yang sulit diukur manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan, menghancurkan Ibu Ratu Kidul kecuali Tuhan. Maka aku pesan saudara-saudaraku, adik-adikku, putra bimbinganku, jangan sampai mengatakan Ibu Penguasa Laut Kidul menjadi para raja. Itu pesan saya. Pertama, sampai mengatakan berarti menghina Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, menghina Ibu Penguasa Laut Kidul. Kata-kata berbeda. Lalu dulu sana. Ini ada.
Dua. Ya. Ini Jawan Mas Yani. Kita murid saya yang kita sayang. Dulu bukan jujur terus menerus. Tapi ini yang kita kejar. Siapapun tidak patuh. Ya orang tuanya pun tidak patuh. Tapi kalau saya menyuruh pasti jalan. Ini murid saya. Yang dinamakan buku baju merah di atas kening saya adalah singa. Inilah yang membimbing membina kami dan Satria Saja diarahkan menuju kepastian. Tapi ada kisahnya, tidak boleh kita sebut. Kisahnya itulah menderitakan bagi saya. Dulu orang tua aku nikah sama bapakku yang dinamakan Surat. Di tempat kakaknya tidak tahan, sebab kakaknya punya jahat. Bapakku diajak pulang ke rumah. Orang tuanya itu hampir 3 bulan terpaksa buyar mengikuti pengadilan orang Islam. Di dalam kandukan makin lama makin susah. Akhirnya ibuku menjadi kembang kelambi bagi omelan kita sendiri. Ada janda nanti kalau lahir anak menjadi anak haram. Itulah. Akhirnya orang tua itu tahan terus menghadapi gonjangan warga kita sendiri. Setiap malam jani yang ada di perut ibu diserahkan Mbah Nyi Roro itu. Tapi Mbah Nyi Roro tidak menerima sebab Mbah Nyi Roro sudah tua, diserahkan oleh ibu Panguasa. Nanti dianggap itu Mbah Nyi Roro itu. Itulah kisah pertama. Akhirnya tanggaku waktu ingin mengembara mencari jati diri yang benar. Waktu ibuku masih kerja di gudang garam tentang nafkah. Ibuku berkata, tunggulah nanti. Akhirnya saya kasih uang, kita berangkat ke desa satu, ke Dukuh Sagi. Namanya Mbah Martija. Kata kita diantar di pertapaan Gunung Gambir Gunung ini. Selama 1 minggu kita bermimpi untuk dari kerajaan itu. Tapi saya masuk di Pendopo Agung. Disitulah aku ditanya kepada yang dinamakan EMC. Apa kita ingin kaya? Kita jawab. Apa kita pengen uang banyak? Kita jawab tidak. Apa kamu pengen nomor? Masih zaman nomor ada di Indonesia. Kita jawab. Selama 3 pertanyaan kita tegaskan tidak. Yang berkata, apa yang kau cari? Hanya satu, kebenaran sejati. Itulah. Akhirnya saya disuruh pulang ke rumah untuk selamatan. Kalau Jawa ini, Minang Singkolo. Kalau bahasa Indonesia, bubur merah dan bubur putih. Malam Jumat Pahing saya disuruh naik ke pertapan Gunung Gambir Gunung Wili selama 4 tahun. Baru bermimpi lagi. Ketemu kerajaan goib, kita disuruh untuk tanggal kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Gusti yang Maha Agung, dengan tulus, penuh kasih sayang,
Jangan sampai kita bosan sebelum kita menemukan titik terang hidup yang sebenar-benarnya di alam nyata maupun nanti dipanggil wajib di alam itu. Itulah cerita. Akhirnya 4 tahun lagi yang Adi Joyoboyo, Raja Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri, Tanah Jawa pertama, rajanya hanyalah yang Sri Adi, Raja Tanah Jawa pertama, asal dari India, bukan dari Tanah Jawa, tapi dari India. Itu yang Adi sendiri yang berjasa dengan saya, yang bicara sama saya. Akhirnya yang Adi menemui dalam mimpi, saya disuruh keluar dari Donggala. Kalau nggak salah tahun 88 keluar itu. Akhirnya yang Adi Joyoboyo merintah saya. Berarti benar-benar kita putra penguasa Kidul, yang Adi pun mengakui. Akhirnya kita mengembara terus mengembara. Inilah sebab guru saya. Maka kenapa guru saya kita tempatkan di kening saya? Itulah yang membimbing kita, itulah yang menuntun kita, itulah yang mengarah kita menuju kepastian di dunia manusia maupun di dunia gaib. Maka kita harus benar-benar paham, yang pula yang memahami rambu-rambu pemerintahan di negara kita sendiri, juga rambu-rambu pemerintahan di alam gaib. Kesah dari cerita yang Singo Mulang Joyo. Tanpa ada guru, tidak mungkin kita bisa menembus alam gaib. Tanpa ada guru, tidak mungkin kita bisa cerita seperti ini. Maka yang Sino yang sangat kita takut kedua, yang pertama hanyalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, yang ibu yang andung saya pun saya kadang-kadang ngotot. Kalau Mbak Sino sudah berkata, pasti kita akan patuh. Ibu Ratu Kidul juga kita kadang-kadang ngotot. Ini kenyataan. Kita coba itu. Kenapa kita patuh dari Mbah Singo? Sebab itulah obor kita. Itu pesan Tuhan untuk menolong kita menuju arah kepastian. Jawaban yang pertama yang ada di kening saya. Yang sekarang kita jawab yang ada di belakang saya. Ibu Penguasa Laut Kidul sebagai pengayom keyakinan Jawa itu ada dasar, ada rambu-rambu yang dihormati. Keyakinan Jawa menghormati segala makhluk di dunia nyata maupun di dunia ibu. Kalau kita tidak menghormati ibu, keyakinan Jawa tidak ada tulisan untuk menghormati makhluk lain. Mungkin itu tidak akan melindungi keyakinan Jawa. Maka biarpun di tanah Jawa banyak agama, banyak kepercayaan, banyak keyakinan, keyakinan Jawa tetap bersinar. Siapapun tidak akan bisa meruntuhkan keyakinan Jawa. Enggak, tapi ini kalau bagian. Berarti bisa meruntuhkan keyakinan Jawa, bisa menguras dari samudra. Aku inilah yang diberi untuk ingin melakukan asal-usul ibu, baik menghargai jasa besar pahlawan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Maka harus kebukaan nyanyi Indonesia Raya. Yang kedua, yang ini harus dihargai pahlawan kemerdekaan yang bisa melepaskan penjajah di negara Indonesia. Sampai kita tidak melakukan pembukaan dua sumber Indonesia Raya dan Pancasila, hanya sia-sia kita menurut alam lain. Itulah ada maka harap semua keluargaku
putra putri dalam bimbing aku, juga teman-temanku. Yang merdekakan ada 4 sumber. Ini fakta. Ada 4 sumber. Orang yang sedang perang. Yang ketiga, yaitu melawan penolong orang yang sakit, orang yang luka, orang yang mati. Itu juga pahlawan. Yang ketiga, pahlawan nasi bungkus. Biarpun masyarakat bisa memberi satu tempel nasi untuk membantu penguatan pasukan pahlawan. Yang kelima, yang dinamakan pahlawan doa. Berjuang tanpa diiringi doa akan bisa terus. Maka kuharap kita aku mungkin yang ada kuliah, yang akan menempuh sarjana, pahamilah sejarah ini, sebab kamu akan membawa masa depan negara Indonesia bisa cerah. Penting sejarah Indonesia ini biar kita tidak bertanggung jawab. Tapi 5 kekuatan inilah yang memerdekakan negara Indonesia. Harus kita hargai. Jangan satu kelompok. Maka kalau dijadikan pelindung segala agama itulah dinamakan pasukan Tuhan. Kita akhiri sampai di sini. Wawasan, tutur kataku, ilmu kataku, bila mbak salah, tidak mungkin. Tinggal dulu ini tak kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.